Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi gelombang ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, kita mulai dari gelombang transversal. Nah, kemarin kan di video sebelumnya kakak sudah kasih tahu bahwa gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya itu dibedakan jadi dua ya, ada gelombang transversal dan longitudinal. Kalau gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya itu dia tegak lurus ya. Kita gambar dulu. Jadi yang membedakan antara grafik gelombang dan grafik getaran harmonik itu, kalau di sini tuh dia Y, jadi semuanya sama-sama Y ya. Baik, nah di sini Y. Namun di sini yang di sumbu X itu dia adalah X. Kalau getaran itu dia T ya. Oke, kita gambar dulu. Oke. Nah, jadi ini gelombangnya, arah rambatnya itu dia ke kanan ya. Jadi arah rambatnya ke kanan. Jadi ke segini. Nah, ini tuh arah rambatnya. Arah rambat. Oke, arah rambat. Kemudian arah getarnya kemana? Arah getarnya itu ini. Oke, kita perbesar. Arah getarnya dia gini. Sini arah getarnya ke sini. Nah, dari sini jelas sekali terlihat bahwa arah rambat dan arah getarnya itu dia tegak lurus ya. Jadi arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus. Oke, terlihat ya dengan jelas. Oke, nah di sini ada beberapa istilah yang perlu kamu tahu ya, kalau kita membahas tentang gelombang transversal ya. Jadi ada beberapa istilah yang perlu kamu tahu. Yang pertama ada yang dikenal dengan istilah yang pertama ada yang dikenal dengan istilah puncak gelombang. Jadi ada puncak gelombang, ada puncak gelombang. Kemudian ada selain puncak ada yang dikenal dengan dasar gelombang. Kemudian dasar gelombang, kemudian puncak gelombang, dasar gelombang, kemudian ada yang dikenal dengan bukit, kemudian ada yang dikenal dengan istilah lembah. Jadi ada bukit gelombang, ada yang dikenal dengan lembah. Kemudian ada panjang gelombang, kemudian selain panjang gelombang frekuensi gelombang ya. Jadi ada lagi nih bilangnya frekuensi gelombang. Kemudian periode gelombang, kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang. Atau cepat rambat gelombang. Oke, nah langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu puncak gelombang ya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan puncak gelombang? Nah, kita kasih dulu titik-titik. Jadi ini kita kasih sebagai titik A, ini titik A, ini titik B, ini titik C,
ini titik D, ini titik E, ini titik F, ini titik G, titik H, kemudian ini titik I ya. Nah, ini C, ini K. Oke. Nah, yang dimaksud dengan puncak gelombang itu adalah titik tertinggi dari sebuah gelombang. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di sini, maka yang puncak gelombangnya itu adalah titik B, titik F, dan titik J. Oke. Jadi puncak gelombangnya ini itu adalah titik jadi puncak gelombang itu titik 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 apa lagi? Titik B, F, dan J. Oke, jadi titik B, F, dan C ya. Jadi ini puncak gelombangnya. Kalau dasar gelombang itu adalah titik terendah. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini, maka titik terendahnya itu adalah D dan H ya. Jadi titik terendahnya itu adalah D dan H. Jadi dasarnya itu adalah titik D dan H. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya bukit, nah bukit itu yang disebut dengan bukit itu adalah yang ini ya. Jadi ini yang ada dikasih warna hijau itu adalah bukit gelombang ya. Jadi kita kasih stabilo warna hijau ya. Jadi ini bukit. Nah, jadi satu keseluruhan ini tuh bukit. Nah, jadi lengkungan ABC itu bukit. Ini juga bukit. Oke, nah, ini juga bukit. Kemudian ini juga bukit gelombang. Nah, kemudian yang kakak kasih warna biru, nah itu dia adalah lembah. Jadi ini tuh lembah. Jadi ini lembah gelombang. Ini juga lembah gelombang. Oke. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan ini, maka yang bukit itu adalah lengkungan ABC, lengkungan EFG, kemudian lengkungan IJK. Sementara yang lembah itu adalah lengkungan CDE dan lengkungan GHI. Oke, langsung saja kita tulis di sini ya. Oke, jadi yang bukit itu adalah lengkungan ABC. Jadi contohnya aja ya. Jadi kakak ndak usah tulis semua ya. Intinya kalian paham. Jadi dia lengkungan A, B, C. Maksudnya ini lengkungan semuanya ya. Lengkungan ABC. ABC. Oke, lengkungan ABC. Kemudian kalau yang lembah itu lengkungan CDE. Oke, lengkungan CDE. Nah, kemudian kita ke panjang gelombang. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa satu gelombang itu harus terdiri, kalau satu gelombang transversal ya, satu bukit, satu lembah. Jadi harus ada satu bukit, satu lembah. Jadi yang dimaksud dengan panjang gelombang itu adalah panjangnya satu gelombang. Oke. Jadi yang dimaksud dengan panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Oke, jadi panjang satu gelombang. Oke, panjangnya satu gelombang ya. Panjang satu gelombang. Oke, panjang satu gelombang. Oke, jadi dia panjangnya satu gelombang ya, yang dimaksud dengan panjang gelombang. Nah kak, yang mana saja tuh panjang gelombang? Oke, yang mana aja tuh panjang gelombang? Oke, kita tandai pakai tinta kuning. Oke, jadi bisa aja dari titik A ke titik E. Kan dari titik A ke titik E itu satu bukit satu lembah ya. Berarti dari titik A ke titik E ini bisa kita sebut sebagai lambda. Oke, nah bisa juga lambda itu dari puncak terdekat, jarak antara dua puncak terdekat. Jadi misalkan titik B dan titik F. Nah, ini kan dua puncak terdekat nih. Ini juga lambda. Oke, kan dari B ke C itu kan setengah bukit. Kemudian dari CDE itu satu lembah. Kemudian dari E ke F itu setengah bukit. Jadi tadi dari B ke C setengah bukit. Kemudian E ke F setengah bukit. Berarti jadinya satu bukit. Oke. Selain itu bisa juga jarak antara dua lembah berdekatan. Jadi contohnya ini titik D dan titik H. Itu kan dia dua lembah berdekatan. Nah, ini juga dia adalah lambda gitu. Oke. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan bahwa panjang gelombang itu bisa juga kita tulis sebagai jarak antara dua jarak antara dua puncak berdekatan. Oke, puncak berdekatan.
berdekatan, atau bisa juga kita bilang sebagai jarak antara dua dasar berdekatan ya. Oke, jarak antara dua dasar berdekatan. Dua dasar berdekatan. Oke, jarak antara dua dasar berdekatan. Oke. Nah, kemudian kita ke frekuensi gelombang ya. Jadi frekuensi gelombang itu menyatakan tentang seberapa banyak gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Oke, jadi berapa banyak gelombang yang terbentuk dalam 1 detik itu didefinisikan sebagai frekuensi ya. Jadi banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Oke. Nah, kemudian kalau periode itu adalah menyatakan bahwa untuk agar terjadi satu gelombang itu butuh waktu berapa, oke, atau waktu yang dibutuhkan supaya terjadi satu gelombang, itulah yang disebut dengan periode. Nah, frekuensi ini itu dituliskan dengan persamaan. Jadi persamaan frekuensi itu, nah, jadi ini sih frekuensi, persamaannya adalah misalnya banyaknya gelombang, oke, banyak gelombang dibagi dengan waktu, oke. Atau ini bisa ditulis N per T biasanya. Nah, kalau frekuensi kalau periode ya. Oh, ini maaf, kalau frekuensi itu banyaknya gelombang per waktu. Kalau periode itu waktu T dibagi dengan N gitu. Nah, hubungan antara frekuensi dan periode itu bisa kita tuliskan gini. Oke, kita bisa tuliskan bahwa frekuensi itu sama aja dengan 1 per periode. Oke. Nah, sekarang kita ke cepat rambat gelombang. Oke, nah kalau cepat rambat gelombang itu persamaannya V sama dengan lambda dikali frekuensi. Dengan lambda itu adalah panjang gelombang dan frekuensi itu adalah frekuensi gelombangnya. Atau bisa juga kita tuliskan nih V sama dengan lambda per T, karena kan frekuensi itu seper periode gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaannya? Kalau ada pertanyaannya silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, nah sekarang kita udah bahas tentang gelombang transversal. Sekarang kita ke gelombang longitudinal ya. Nah, kemarin juga udah saya jelaskan mengenai gelombang longitudinal ya, bahwa gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya itu sejajar ya. Oke, nah kita akan gambarkan. Jadi kalau yang membedakan, kalau tadi gelombang transversal itu ada bukit dan ada lembah, kalau gelombang longitudinal itu dia yang ada itu rapatan dan regangan ya. Jadi ada rapatan dan regangan. Satu, dua. Oke, jadi dia ini terdiri dari rapatan dan regangan. Oke, jadi dia terdiri dari rapatan dan regangan. Nah, jadi rapatan itu adalah daerah di mana kalau misalkan pegas ya, gulungan pegasnya itu berrapat ya. Nah, kalau yang disebut dengan lambda itu untuk satu gelombangnya di sini itu harus ada satu rapatan dan satu regangan. Jadi bisa kita gambarkan lambdanya ini bisa dari sini. Lambdanya bisa dari sini ke sini. Oke, bisa juga dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Jadi misalkan ini rapatan berikutnya ke pusatnya ya. Nah, ini lambda. Bisa juga dari pusat regangan ke pusat regangan berikutnya.
itu juga lambda. Untuk mengenai cepat lambat gelombang sama dengan yang di gelombang transversal ya, begitupun juga periode dan frekuensi. Jadi yang membedakan itu kalau misalkan gelombang longitudinal itu dia ini misalkan merambatnya ke sana ya. Jadi arah rambatnya ke sana, arah rambat, ini arah rambat. Nah, arah rambat, kemudian getarnya dia kemana? Nah, arah getarnya itu dia di sini. Jadi dia bergetarnya gini. Nah, dia ini arah getarnya. Jadi antara arah getar dan arah rambatnya itu dia sejajar ya. Nah, kalau gelombang transversal tadi dia tegak lurus. Jadi yang membedakan gelombang transversal dan longitudinal, kalau transversal itu dia ada bukit dan lembah, kalau longitudinal itu rapatan dan regangan. Kemudian kalau gelombang longitudinal itu arah rambat dan arah getarnya itu sejajar, sementara kalau di gelombang transversal itu arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus. Oke. Nah, adik-adik, jadi pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.